Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Rizky Rahmania. Di kesempatan hari ini saya akan membacakan mengenai peruntungan ramalan zodiak mingguan ya, dari tanggal 18 hingga tanggal 24 April tahun 2022. Jadi saya akan bacakan dari segi aspek asmara yang secara general, lalu karir dan keuangan ya. Oke, kalau gitu sebelum saya memulai langsung ya dari zodiak Aries, jangan lupa ya kalian untuk klik tombol subscribe channel Rizky Ramania dan like video ini. Dan kalau misalnya kalian ingin berkonsultasi, silakan hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini, oke? Kalau gitu yuk langsung saja ke peruntungan zodiak Aries selama seminggu ke depan, oke? Halo semuanya. Oke, sekarang saya akan membacakan peruntungan zodiak Aries ya untuk seminggu ke depan. Yang pertama saya akan bacakan terlebih dahulu dari segi aspek asmara ya, untuk kalian yang single dan yang sudah berpasangan. Yang pertama di sini ada Hangman, lalu Six of Pentacles dan di sini situasinya kalau saya lihat perkara asmara di sini sepertinya kamu untuk Aries sedang ada galau, sesuatu yang menurut kamu ini ada yang something wrong, ada yang salah terhadap dia, baik itu pasanganmu atau orang yang kamu suka di sini. Tapi di sini kamu juga nggak yakin nih, bener apa nggak ya, galau lah pokoknya. Dan pusing. Soalnya di sini saya lihat di hangman-nya saya lebih fokus ke mata yang tertutup, dan di sini juga matanya tertutup kayak gitu loh. Jadi kayak kamu lagi kejebak sama pikiran kamu, sama emosi kamu. Itu yang saya lihat di sini. Jadi bingung. Baiknya gimana ya? Nah, sebenarnya simple di sini. Kamu jangan langsung gedebrak-gedebruk kayak nyampaikan kamu ini ya, misal apapun itu kecurigaan yang kalian rasakan dan pikirkan. Sebaiknya coba kamu pantau dulu, kamu pikir-pikir dulu, terus baru ajak ngomong baik-baik sama pasangan, daripada langsung kayak tembak kayak gitu loh. Misalnya kayak, kamu deket sama cewek lain ya, atau kamu deket ya sama pria lain ya. Jangan kayak gitu. Tapi coba ajak ngobrol baik-baik dan pelan-pelan. Misalnya apa keluhan yang sedang dia rasakan akhir-akhir ini, ada kendala apa. Nah, kalau kayak gitu kan lebih enak. Itu yang saya lihat di sini untuk zodiak Aries ya. Dan di sini kalau misalnya kamu, saya lihat juga beberapa ada pesannya juga kayak pasangan atau orang yang kamu suka, dia kayaknya lagi ada masalah. Dan kamu juga lagi ada kecenderungan ingin membantu dia. Seperti itu. Membantu boleh, tapi kamu juga harus tahu batasannya. Soalnya di sini saya lihat pasangan kamu atau si doi rasanya juga pengen menyelesaikan masalah yang mereka hadapi sendiri dulu. Nanti kalau sudah selesai, baru mereka mulai terbuka masalahnya. Apa yang mereka hadapi, itu salah satunya yang saya dapat di sini. Ya, jadi kamu memang harus tahu nih, kapan memang boleh ditanyakan, mana tidak ya, masalah asmara ini. Tapi kalau kamu mau santai dulu ya nggak masalah kayak gitu. Itu untuk asmara. Lalu berikutnya di sini masalah atau peruntungan dari segi karir ya untuk Aries seminggu ke depan. Di sini masalah karir, kalau saya lihat kamu sama tim di kerja kamu lagi kayak banyak yang dikerjakan, atau sebenarnya banyak yang ingin kamu selesaikan di sini.
harapan-harapan yang ingin kamu kerjakan di sini, apapun itu pekerjaan di karir kamu, sebenarnya kamu nggak sendiri di sini. Banyak di sekitar kamu yang bisa memberikan masukan atau mensupport kamu, dan biar kamu juga bisa lebih fokus. Cuman di sini saya rasa kayak masih ada penundaan. Nah, penundaan ini saya tanya balik nih kepada kalian. Apa yang kira-kira membuat kalian jadi kayak agak ngestak di sini? Tolong direview kembali dan coba diperbaiki kalau misalnya memang ada yang salah atau ada yang perlu di improve kembali dari cara kamu menyikapinya, cara kamu berproses untuk mencapai goals kamu. Itu yang saya lihat. Padahal ini di sini saya lihat kamu memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan atau untuk mempelajari hal-hal baru juga dan mengerjakan tugas-tugas atau taks-taks yang kelihatannya cukup berat, tapi kamu sebenarnya bisa melakukannya dengan ya mudah. Cuman di sini saya lihat ya memang seperti ada yang menghambat. Menghambat di sini bukan dari faktor eksternal, tapi yang menghambat ini saya lihat justru ada dari faktor internal, dari sudut atau dari arah kebiasaan. Jadi kalau kamu ngerasa ada kebiasaan jelek di dalam diri kamu yang menghambat progres karir kamu, sebaiknya segera diperbaiki. Itu yang saya lihat di sini. Lalu berikutnya saya akan bacakan dari segi keuangan. Ya. Untuk zodiak Aries keuangan. Untuk keuangan zodiak Aries seminggu ke depan. Untuk masalah keuangan sebenarnya ya masuk-masuk seperti biasa, lancar ya aja sih. Sebetulnya ya nggak ada, kalau kamu gini. Sebenarnya masalah keuangan di sini lancar. Sebenarnya lancar. Cuman di sini saya lihat di sekeliling kamu itu lagi kayak ada kecenderungan membeli sebuah barang atau melakukan sebuah barang atau melakukan sebuah investasi atau membuka bisnis yang butuh modal banyak. Lagi banyak nih, lagi kayak bisa dibilang lagi musimnya nih di sekeliling lingkungan kamu. Nah, di sini tanpa kamu sadari, kamu jadi pengen ikut-ikutan. Nah, ikut-ikutannya di sini, kalau kamu memang mempersiapkan semuanya dengan matang, ya it's okay. Tapi di sini saya melihat kamu ikut-ikutannya dan mengambil keputusannya tergesa-gesa nih terkait masalah keuangan untuk investasi atau membuka usaha yang modalnya sebenarnya ini kamu juga harus pelajari lebih dalam cara mengelolanya seperti apa, cara buat marketingnya bagaimana. Terus jenis usaha apa yang ingin kamu jalankan, apakah yang memiliki produk atau jenis jasa dan yang lain-lainnya. Jadi kamu juga harus ketahui detail-detailnya tuh maunya seperti apa dan bagaimana. Jangan sampai salah langkah. Mengikuti tapi kamu juga menggali lebih dalam ini seperti apa dan bagaimana, itu is okay. Tapi di sini saya lihat kamu ada kecenderungan impulsif, ikut-ikut aja tanpa melakukan pembelajaran yang lebih dalam. Itu yang saya lihat. Jadi hati-hati di situ. Jadi kalau kamu memang mau ikut, ya kamu harus luangkan waktu untuk effort lebih gitu, biar jadi nggak nombok. Itu arahnya keuangan. Oke, itu aja kalau yang saya baca untuk zodiak Aries ya di minggu depan ini. Kalau begitu saya lanjut yuk untuk yang zodiak berikutnya. Halo. Oke, sekarang saya akan membacakan peruntungan zodiak Taurus ya untuk seminggu ke depan. Oke. Yang pertama saya akan bacakan dulu dari segi asmara ya secara general. Oke, jadi ini bisa saja resonate, bisa saja tidak ya. Oke. Keluar kartu ini. Masalah asmara zodiak Taurus selama seminggu ke depan. Di sini sebetulnya kamu tuh
ini kalau kamu misalnya sudah memiliki ada satu orang yang kamu tertarik, atau ada orang yang tertarik dengan kamu salah satunya, dan kebetulan nih orang tersebut memenuhi beberapa kriteria yang kamu idamkan, kebetulan seperti itu. Namun di sini saya lihat kamu sebetulnya ada ngerasa kayak ada yang salah nih, walaupun banyak kesamaan atau walaupun banyak kriteria yang dipenuhi, karena saya menemukan kualitas tersebut dari dirinya dia, tapi ini ada yang salah nih, ada apa dan kenapa. Nah di sini selama kamu juga di sini lebih kayak cobalah sering komunikasi, semakin kayak ajak ngobrol gitu. Nah di sini nanti akan ketahuan nih, kayak kebuka sesuatu yang dia tutup-tutupin. Soalnya di sini saya lihat ada sesuatu yang ditutupi dari orang tersebut, ya. Kalau misalnya ini konteksnya kamu sudah berpasangan, di sini saya lihat pasangan kamu sudah ngasih tahu kayak untuk suatu hal, tapi kamu lagi kayak fokusnya kayak yang lain. Jadi kayak kalian berdua fokus ke masing-masing. Pasangan kamu nyaranin padahal. Nah di sini kalau kamu mengabaikan masukan dan saran dari pasangan kamu di sini yang pertama ada dua hal yang perlu kamu perhatikan. Dia agak sedikit kecewa jadinya karena kamu mengabaikan. Terus yang kedua di sini, kalau kamu mengabaikan saran yang dari pasangan kamu, sebetulnya pasangan kamu kayak udah ngasih sinyal bahwa ada yang nggak beres itu. Nah ketika kamu kekeh menjalankan tanpa mendengarkan pasangan, ternyata hasil dari yang kamu kerjakan ini itu ada sesuatu yang emang gak beres sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh pasangan kamu, kayak gitu. Nah kuncinya di sini adalah komunikasi, dan jangan kekeh bahwa enggak kok semuanya ini sebenarnya dia udah ngasih sinyal loh, kayak Mas, Dek, ini ada cara yang lebih baik nih, lebih opsional yang lainnya, tinggal kamunya mau nggak, kayak gitu loh. Dengerin. Cuman di sini pastikan ketika komunikasi jangan terlalu kasar juga bicaranya, soalnya di sini saya lihat pasangan kamu juga energinya lagi agak sedikit sensitif, jadi agak sedikit mudah terluka juga. Jadi hati-hati di sini. Jadi perlakukan pasanganmu dengan baik, ya. Oke, jangan dikerasin. Itu yang saya lihat di sini. Coba dengarkan apa yang dia mau sampaikan. Oke, itu untuk dari segi asmara ya, Taurus. Lalu berikutnya di sini saya akan bacakan dari segi karir. Nah, dari segi karir di sini, oke, kamu sepertinya lagi ada planning mau mengerjakan suatu hal untuk jangka panjang, Taurus. Eksekusikan aja, lakukan aja apa yang ingin kamu lakukan. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk kamu merealisasikan apa yang sudah ada di benak Anda di minggu-minggu sebelumnya atau sudah tertunda. Lakukan semua. Jadi kayak eksekusi prioritas-prioritas yang sudah kamu rencanakan atau yang tertunda dari minggu lalu. Karena di sini dengan mengerjakan itu, kamu nanti kayak ada sebuah energi yang mempengaruhi zodiak Taurus, itu kayak jadi lebih semangat untuk mengerjakan semua prioritas-prioritas tujuan goalsnya yang mau dieksekusi. Dan di sini kamu juga saya lihat mengebu-ngebu juga boleh, tapi kamu juga jangan terlalu cepat, tapi lakukan dengan santai. Lakukan juga kalau misalnya kamu memang lagi nggak capek, tapi kalau capek istirahat. Memang terlihat lama, tapi dengan kamu melakukannya seperti itu secara berkala, sesuai dengan kecepatan diri kamu mengerjakan suatu hal, ternyata dengan seperti itu
kamu lebih cepat untuk mendapatkan apa yang kamu ingin capai. Tapi kalau kamu kayak ke bawah buru-buru terus, ujung-ujungnya bukannya malah jadi, malah enggak. Dan kamu malah melewatkan detail-detail yang terlewat. Padahal dengan detail tersebut, dengan pembelajaran suatu hal dan mau sabar dan mau kayak dibawa take it slow tapi juga nggak terlalu slow, tapi juga tetap berproses, di sini kamu juga akan mendapatkan pembelajaran yang berharga juga terkait perkembangan karir kamu. Mau ini di bisnis, mau itu di kantor manapun, mau di toko, mau pekerjaan apapun, itu yang saya lihat di sini. Ya, lakukan aja seperti yang kamu ingin capai. Lalu masalah keuangan, zodiak Taurus, sepertinya lagi agak seret dan sulit, tapi kamu nggak perlu takut. Di sini akan ada bantuan dari orang sekitar, bisa jadi pasangan, bisa jadi dari klien, pokoknya banyak bantuan dari berbagai macam arah. Cuman ketika rezeki itu datang dan tiba, di sini kamu juga harus wise dalam menggunakan rezeki uang yang diterima olehmu. Wise di sini lebih bijak, ya. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Itu yang saya baca di sini. Oke, itu saja yang bisa saya lihat dan sampaikan untuk zodiak Taurus. Kalau begitu, saya lanjut ya untuk zodiak berikutnya. Oke? Halo semuanya. Oke, sekarang saya akan membacakan untuk peruntungan zodiak Gemini selama seminggu ke depan ya. Oke, secara general nih, asmara Gemini seminggu ke depan. Ada Knight of Swords, Page of Pentacles, lalu Queen of Wands. Jadi kalau saya lihat di sini, ya, masalah asmara sebetulnya kamu juga udah cukup harmonis sih apa yang kamu lakukan bersama pasangan kamu. Cuman Gemini terlalu terburu-buru, terlalu sepertinya kamu sama pasangan kamu juga memiliki ada koneksi, jadi kayak ada satu tujuan yang sama gitu. Cuman di sini sepertinya ada satu hal yang kamu lewatkan, kayak dari kebiasaan kamu tersebut ternyata ada yang membuat pasangan kamu agak khawatir. Jadi sebaiknya di sini ketika kamu ingin menyampaikan sesuatu, sampaikanlah, jangan nanggung-nanggung. Itu yang saya lihat di sini. Sampaikanlah, ya udah, kalau kamu memang percaya sama pasanganmu, sampaikan aja. Kalau kamu menyampaikan suatu hal gitu nanggung-nanggung, ya ada pasangan kamu overthinking, nggak dengar semuanya, nggak jelas apa mau kamu, apa maksud kamu. Itu untuk Gemini ya. Baik ini masih single atau sudah berpasangan sama aja ya. Jadi masalah komunikasi sih harus clear dan jangan nanggung-nanggung kalau ngomong kayak gitu. Kalau komunikasi sebenarnya di sini apakah kamu sama pasangan kamu sinkron atau harmonis? Sebetulnya saya lihat banyak yang harmonis di sini. Tapi kalau misalnya case-nya hubungan kamu dengan dia lagi emang agak renggang di sini, memang diarahkan untuk sampaikan. Biar kamu jadi bisa menentukan apa yang mau kamu atau yang perlu kamu lakukan untuk jangka panjang dan jangka pendek ke depan. Itu ya, itu untuk masalah asmara. Sebenarnya harmonis sih sebetulnya ini ya. Sebenarnya bisa, cuman masalah komunikasi jatuhnya. Oke. Saya mau ngomong karir langsung gatel tenggorokan saya. Bentar. Biasanya nih kalau saya lagi mau bacain suatu pertanyaan atau suatu hal, terus di badan saya tiba-tiba kayak ada kondisi tertentu yang muncul, kayak barusan batuk itu kan cakra tenggorokan. Coba kita lihat dulu
Apa pengaruhnya karir dengan cakra tenggorokan kalian selama seminggu ke depan? Oke. Masalah kerjasama di sini saya lihat. Sepertinya kamu lagi agak ada kesulitan, ada bimbang di karir kamu, baik itu di usaha atau di kantor. Kayak kamu udah ngebantu dia, tapi kok kesannya kayak entah disepelekan atau kesana kayak dia tuh mau menang sendiri, atau hal-hal negatif apapun yang mau kalian labeli lah gitu ya, tergantung situasi kalian. Di sini kayak kesannya kayak pokoknya diperlakukan tidak adil lah di sini. Nah, sebetulnya di sini hubungan kamu sama dia yang bermasalah itu bukan karena dia nggak adil nih. Cuman kalau saya lihat cara teman kamu membantu kamu itu memang ya seperti itu gitu loh. Caranya dia memang agak kasar sedikit, berbeda dengan cara kamu ketika membantu orang lain di sekitar kamu terkait karir ya, terutama mencapai apa yang kamu mau kayak gitu. Nah, di sini problemnya dalam mencapai karir kamu di sini memang kayak kamu butuh kerja sama tim yang harmonis biar bisa naik jabatan juga lancar, atau rezeki juga lebih lancar, atau klien makin banyak kayak gitu loh. Jadi kayak butuh kerja sama tim yang kompak sebetulnya. Jadi solusinya gimana nih? Nah, mungkin kamu perlu lihat kembali apa yang ingin kamu capai dan apa yang ingin kamu katakan dengan jelas pada dia. Terus tanya sama dia, kamu biasanya kalau kayak begini melakukan ini, apa sih yang kamu pikirkan? Nah, bukan berarti habis itu kamu tanggapi dengan marah-marah ini itu, enggak. Kalau misalnya menurut kamu kayak hal itu tidak menggembirakan atau tidak atau membuat orang lain jadi sebal atau apapun lah itu yang mau kalian sebut, di sini sebaiknya yang kamu pikirkan bukan untuk menyalahkannya, tapi bilang kira-kira solusinya apa. Misalnya gini, kalau kamu ngelakuin seperti itu, ngomong kayak gitu, aku biasanya salah sangka loh bro, jadi baiknya lo nanti ngasih tahu gue tuh pakai notes atau ngomong dulu ke gue, jadinya gue juga nggak miskomunikasi nih, atau bisa ngerjainnya cepet. Nah, kalau ngomong kayak gitu kan enak kayak gitu loh, daripada kalian langsung tembak pok kayak gitu, jangan. Atau terlalu diam, nggak ngomong. Soalnya di sini saya lihat ada kecenderungan kamu tetap nggak ngomong nih, membiarkan mereka ngebantu kamu tuh dengan caranya mereka. Jadi kayak ada kesalahpahaman di sini. Jadi sebaiknya dirundingkan bersama, ngomong baik-baik kayak gitu. Jadi biar kamu juga makin harmonis hubungan kamu sama tim, sehingga ya kamu bisa meraih apa yang ingin kamu capai, misalnya dari segi keuangan, atau sales makin besar, atau apapun lah itu yang ingin kalian capai dari karir kalian. Oke? Itu untuk masalah karir. Lalu berikutnya saya akan bacakan dari sisi keuangannya ya, Gemini, untuk seminggu ke depan. Gemini seminggu ke depan. Gemini. Oke. Masalah keuangan Gemini lagi kayak agak lagi amburadul. Amburadul sebetulnya dalam artian dibilang cukup ya cukup, dibilang boros ya boros kayak gitu loh. Tapi juga ada kecenderungan kayak ngutang terus dibayar nanti pas gajian kayak gitu, untuk gaya hidup atau untuk apapun lah itu. Nah, di sini masalah kamu keuangan, alhamdulillah nanti di pertengahan bulan hingga akhir bulan ini akan bukan akhir pertengahan bulan ya, pertengahan minggu hingga akhir minggu ya. Mohon maaf, pikiran saya malah ini reading bulanan, mohon maaf. Enggak, ini yang mingguan ya tetap. Jadi gini, kamu nggak perlu khawatir, memang di awal minggu kayak
agak susah masalah uang, tapi nanti di pertengahan minggu hingga akhir minggu rezeki mengalir lagi sih. Kayak sepertinya juga tiba-tiba akan ada rezeki dadakan yang tiba. Cuman di sini arahnya adalah semakin kamu pikirin rezekinya nggak datang, problemnya gitu. Tapi semakin kamu ya udah deh, rezeki itu kan udah ada yang ngatur Tuhan. Yang penting kita fokus sama prosesnya. Ketika nggak dipikirin, tapi ya kita memang butuh, tapi nggak dipikirin, itu malah rezekinya datangnya ada aja. Itu yang saya lihat di sini, ya. Untuk Gemini, yang penting kamu fokus dengan pekerjaan dan karir kamu, oke? Itu hasil reading untuk seminggu ke depan Gemini. Kalau gitu lanjut ya untuk zodiak berikutnya, oke? Halo semuanya. Oke, sekarang saya akan membacakan mengenai peruntungan zodiak Cancer ya. Yang pertama dari asmaranya nih secara general. Oke. Sepertinya kamu juga untuk yang single dulu ya yang saya baca ini secara generalnya. Baru habis ini yang pasangan. Sepertinya kamu sama dia untuk yang single merasakan kayak ada koneksi, banyak kesamaan, terutama pengalaman hidup itu kayak ada kesamaan, banyak sekali kesamaan antara kamu dengan dia. Jadi kayak pelan-pelan perasaan ini tumbuh di dalam diri kalian. Namun di sini beberapa ada yang kecewa karena ternyata dia bisa jadi sudah memiliki pasangan atau orang lain yang mereka cintai. Itu. Tapi ada juga yang langsung ditolak karena berbagai macam alasan. Jadi di sini sepertinya di minggu ini kamu kayak ngerasa aduh, jangan sampai emosi ini terus-terusan ya. Kayak gitu. Emang agak ngeselin sih, atau di sini bisa juga saya lihat banyak sih pengalaman hidup yang sama, terus kayak pengetahuan yang kita pelajari dari dia itu juga banyak, respect sebetulnya juga, jadi respect. Cuman di satu sisi ada yang membuat kalian jadi kayak ilfeel dari diri dia. Itu yang saya lihat di sini. Lalu untuk kalian yang sudah berpasangan di sini, kamu bersama pasangan kamu sepertinya lagi fokus untuk mencapai suatu hal atau ingin menjalani suatu hal. Tapi di sini hubungan kamu sama dia sepertinya kayak akan menghadapi suatu hal yang memang agak nggak enak. Bisa jadi usaha kalian lagi ada sedikit kerikil, tapi sebenarnya ini bisa kalian lewati kayak gitu loh. Emang agak membuat kesal, sebel, tapi sebenarnya di sini kamu sama pasangan bisa kok untuk melewati kendala tersebut. Cuman ini opsinya adalah jangan kabur dari masalah yang hadir. Itu. Jadi untuk kalian nih zodiak Cancer, hadapi kendala tersebut bersama-sama agar kalian juga berkembang lebih dewasa lagi. Itu yang saya lihat di sini ya. Lalu berikutnya dari segi karir ya zodiak Cancer. Karir zodiak Cancer. Ada Two of Wands, Four of Pentacles, tapi juga ada The Hangman. Kamu minggu ini bener-bener lagi fokus nih, tapi saking fokusnya kok di pertengahan minggu tiba-tiba kamu kayak ngerasa burn out banget gitu, kayak cepat lelah, cepat capek. Nah, kalau kamu sudah merasakan seperti itu, kayak ada sesuatu yang mengganggu, jadi kayak kerja kamu tidak opsional, jadi kayak nggak semangat. Di sini kamu nggak bisa terus-terusan seperti itu. Jadi kamu segeralah bertindak, cari solusi atau
mengambil tindakan agar kamu juga minggu berikutnya perform yang lebih baik untuk karir kamu, ya. Itu yang saya lihat. Nah, ketika kamu mencari tahu apa yang membuat kamu seperti itu, yang dilihat bukan masalah siapa orangnya, tapi masalahnya apa. Terus setelah tahu baru diselesaikan. Kalau nggak kayak gini, nanti kamu minggu depan ini bisa saja terus-terusan agak burn out, agak gampang capek, gampang lelah. Padahal nggak ada melakukan kegiatan yang benar-benar membutuhkan aktivitas yang sangat banyak. Itu yang saya lihat di sini. Padahal ya, kayak ada sesuatu yang mengganjal gitu. Jadi kamu harus cari tahu. Lalu berikutnya saya akan membacakan dari segi keuangan, ya. Untuk zodiak Cancer, Devil, kebiasaan. Wah, keuangan kamu minggu ini agak cukup berat. Oke, minggu ini kamu harus berhati-hati sama cara atau kebiasaan kamu mengelola uang. Jangan terlalu boros banget ya. Kenapa? Soalnya di sini nanti kamu jadi bingung, ngelolanya apa-apa jadi ngepas. Dan di minggu ini sepertinya ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi hingga membuat kamu kayak perlu mengeluarkan uang yang cukup banyak atau besar. Nah, di sini ada kecenderungan kamu sampai bisa ngutang, problemnya. Jadi, kamu harus hati-hati nih di sini. Jangan, kalau sebisa mungkin jangan sampai ngutang. Itu, ya. Jadi kamu harus siapkan ada dana dadakan, dana cadangan, ya, untuk menyikapi hal-hal yang di luar kendali kita, yang butuh dimana kita butuh mengeluarkan uang, seperti untuk dana kesehatan. Itu salah satunya, ya. Oke, itu untuk zodiak Cancer. Kalau begitu saya lanjut ya untuk membacakan zodiak berikutnya. Oke. Halo semuanya. Oke, sekarang saya akan membahas peruntungan zodiak Leo dari segi asmara ya, secara general. Mau kalian single atau berpasangan. Masalah cinta, sebetulnya apa yang ingin kamu sampaikan kepada pasangan itu bisa tersampaikan dengan baik sebetulnya. Cuman kok di sini tiba-tiba di minggu ini Leo ada sesuatu yang jadi runyem ya. Bisa jadi ada sedikit pertengkaran di sini. Tapi bukan berarti ngestak gitu. Tapi di sini intinya bisa diselesaikan. Cuman keputusannya itu semuanya balik lagi dari kamu dan cara kamu menyikapi masalah tersebut, ya. Jadi kalau kamu tidak menyepelekan apapun yang hadir di dalam hidup kamu, hubungan kamu sama dia, jangan disepelekan lah pokoknya. Di sini kondisinya nanti akan baik-baik saja. Tapi kalau kamu sampai sepelekan atau menggampangkan, di sini agak sedikit berbahaya nih. Jadi tolong sikapi dengan serius ya di sini. Itu pesan saya untuk asmara. Soalnya ini sepertinya ada pertengkaran karena kayak apa yang kamu inginkan, terus kayak apa yang pasangan ucapkan gitu, kayak ada yang nggak match gitu. Ujung-ujungnya ya salah paham kayak gitu. Jadi harus hati-hati. Oke, lanjut untuk berikutnya zodiak Leo dari segi karir ya. Nah, untuk dari segi karir di sini ada Six of Pentacles. Oh, sepertinya kamu mendapat support yang cukup. Nggak kira-kira, pokoknya banyak lah cukupnya ini. Dapat support dari tim kamu. Cuman di sini kok aku lihat tiba-tiba akan ada satu kondisi yang memang terjadi untuk karir kamu, dimana kamu kayak ngerasa, waduh, kenapa nih kok tiba-tiba ada masalah, apapun ini masalah yang terjadi. Di sini saya lihat memang
agak sedikit membuat kamu kecewa, ya. Jadi intinya kalau saya lihat dari kartunya, ketika kamu menghadapi kendala ini, kamu jangan khawatir. Di sini saya lihat ada sosok orang yang mau membantu kamu loh, sebetulnya di sini. Ya, itu pesan pertama. Ya, terus pesan kedua, ketika orang yang mau membantu ini hadir, ya, mensupport kamu, di sini kamunya juga jangan terlalu defensif. Curiga boleh, tapi jangan kelewat curiga. Jangan terlalu kelewat defensif. Defensif ini bentuknya bermacam-macam. Bisa juga karena pride, rasa percaya diri. Bisa juga karena ya bermacam-macam lah. Label yang ingin kalian mau ya sebutkan gitu loh, terserah. Kayak gitu. Yang kalian kepikiran. Jadi di sini jangan terlalu defensif ya, jangan terlalu kayak menolak bantuan tersebut. Sebenarnya di sini ya ini agak rasanya nggak nyaman nih masalah karir. Jadi kayak kamu agak sedikit galau, pusing gitu. Tapi intinya bisa kamu lewati karena di sini fokusnya saya lihat kan petir ya. Nah, kalau kamu tidak selesaikan segera masalahnya ini, nanti bisa menjalar kemana-mana. Kayak gitu. Jadi mau gak mau kamu harus kayak terima bantuan dia, kayak gitu. Oke, lanjut berikutnya dari segi keuangan. Nah, dari segi keuangan di sini ya sebenarnya kamu ngalir aja sih cara menggunakan uang. Enggak yang berlebihan, enggak yang seperti boros gitu, enggak. Cuman di sini saya lihat kamu juga kembali kayak mengelola lagi uangnya gitu loh. Jadi kayak kamu tidak terlalu impulsif sih di sini sebetulnya untuk diri kamu. Cuman di sini apabila kamu kayak punya pasangan, punya teman, ya itu juga jangan terlalu loyal terus-terusan gitu. Jangan terlalu loyal terus-terusan juga. Pacaran kadang-kadang ya kalau kamu mau neraktir pacar kamu terus ya nggak masalah, tapi yang mau saya sampaikan kalau masalah kalian pacaran gitu ya, kalau misalnya kamu juga pasangan kamu juga mau membayar gitu patungan, ya nggak masalah, it's fine gitu loh. Dan di sini kalau sama temen jangan terlalu loyal juga, terus-terusan raktirin temen, ngebeliin temen gitu. Kenapa? Itu malah jadi kebiasaan jelek di kamu, ujungnya nanti susah buat nabung. Atau ya sekarang mungkin uang kamu banyak, tapi di suatu saat, di saat kita butuh, kita juga agak kelimpungan. Belum tentu di saat kita baik, nraktirin terus, saat kita butuh mereka ada. Kadang ada dan kadang nggak ada. Kayak gitu jatuhnya. Itu yang bisa saya sampaikan di sini. Jadi masalah keuangan di sini ya fokuskan untuk diri kamu dan keluarga kamu dulu, dan untuk masa depan kamu, itu prioritasnya ya. Tapi kalau kamu udah kebanyakan duit ya terserah kamu sih kalau kayak gitu. Oke? Ya, itu yang mau saya sampaikan terkait keuangan untuk zodiak dan semua aspek untuk zodiak Leo ya. Kalau gitu saya mau lanjut ya untuk membacakan zodiak berikutnya. Oke? Halo semuanya. Oke, sekarang saya akan membacakan peruntungan zodiak Virgo ya. Yang pertama saya akan bukakan dulu dari segi asmaranya secara general ya. Asmara Virgo untuk seminggu ke depan. Sepertinya akan ada perubahan yang lebih baik nih. Hubungan kamu sama dia nih, kabar baiknya jadi semakin semakin harmonis. Terus kayak apa yang kamu lakukan bersama doi atau yang kamu ingin capai, ini lagi kayak energinya lagi ngalir, kayak dipermudah apa-apa terkait asmara kamu sebetulnya. Jadi kalau misalnya kamu jomblo, sebetulnya kalau kamu mau membuka diri di sini ada loh kandidat jodoh yang bisa jadi dia jodoh kamu.
kayak gitu loh. Yang sudah berpasangan di sini makin erat nih hubungannya si Virgo. Wow, kabar baik nih ya. Nah, tapi di sini walaupun kabar baik ya, saya mau menyampaikan apapun perkataan, informasi yang kalian terima dari sekitar yang buruk-buruk, belum tentu itu semua gosip ada benernya. Belum tentu benar maksudnya. Bisa jadi ada yang cuman gosip belaka, memang cuman apa ya, kebenarannya juga belum tentu benar kayak gitu loh. Jadi hati-hati sama gosip, sama orang yang mencoba untuk mengganggu. Jadi abaikan aja orang-orang yang kayak gitu. Kan yang menjalani hubungan itu kan kamu sama pasangan kamu. Jatuhnya seperti itu, oke? Lanjut berikutnya di sini saya akan bacakan dari segi karir. Untuk Virgo, untuk karir kamu semakin enjoy dengan pekerjaan kamu, dan namun di sini saya lihat kamu agak sedikit kayak sepertinya ketika kamu kayaknya lagi dikasih apa ya namanya, sebuah tugas pekerjaan, tapi kamu kayak ngerasa duh sanggup nggak ya, atau pekerjaannya banyak banget nih, seperti itu. Sepertinya kamu juga akan kayak disampaikan kayak atasan kamu ada kecenderungan juga kayak ngasih tahu kamu tuh aturan jangan gini juga, atau apapun lah itu. Kamu juga agak sedikit ngedown sebetulnya. Cuman di sini yang penting kamu mulai kerjain aja dulu, dikit demi sedikit, pelan-pelan. Nanti perlahan-lahan semuanya juga akan terselesaikan kok. Apapun yang tugas atau tanggung jawab yang sebenarnya perlu kamu selesaikan. Itu yang saya lihat di sini. Nggak perlu khawatir ya. Oke. Oh iya ya. Nggak ada lagi sih. Lanjut berikutnya, saya akan bacakan dari segi keuangan. Zodiak Virgo. Keuangan Virgo. Seminggu ke depan. Oh, godaannya banyak, kayak mau ini, mau itu, mau ini itu, entah dari kamu atau sekitar kamu, lagi kayak banyak maunya. Jadi kamu hati-hati, jadi boros, terus kamu juga nggak sadar, ngikutin mau terus, hasrat terus, ujung-ujungnya duitnya habis. Itu harus hati-hati di sini, oke? Kalau saya lihat di sini ya memang sih nanti ada yang membantu kamu masalah rezeki, kayak nggak akan kekurangan, tapi ya ini kebiasaan yang mau ini itu sebaiknya mulai di review ulang deh, mana yang perlu ditekankan kembali dan mana yang perlu mungkin pelan-pelan ditinggalkan kebiasaan tersebut. Oke, itu untuk zodiak Virgo untuk seminggu ke depan. Kalau gitu saya lanjut ya untuk zodiak berikutnya, oke? Halo Libra. Oke, sekarang saya akan membacakan zodiak kalian ya Libra untuk seminggu ke depan. Pertama, saya akan membacakan dari segi asmaranya secara general ya untuk Libra. Oke. Untuk dari segi asmara di sini Oke, ini ada pesan yang berbeda ya untuk yang single sama yang sudah berpasangan. Jadi untuk yang single, sepertinya kamu mungkin kayak ada dorongan-dorongan tertentu, kayak ingin pergi kemana, ingin pergi ke sini, ingin pergi ke situ, apapun itu. Dorongan-dorongan tersebut, apa yang ingin kamu lakukan. Bisa jadi jodoh kamu ada di sana. Misalnya, kok aku ada kecenderungan pengen pergi ke Malang contohnya. Nggak taunya jodoh kamu memang sebetulnya ada di Malang, makanya kamu kayak ada magnet yang menarik kamu ke sana kayak gitu. Padahal kamu di luar kota atau di luar pulau manapun itu. Jadi kayak kamu ada rencana pengen melakukan
perjalanan jauh nih untuk yang single. Walaupun tantangannya berat, susah, di sini nanti pelan-pelan kamu akan diarahkan semesta yang terbaik untuk kamu. Itu untuk jodohnya yang masih single. Tapi kalau misalnya kamu sudah berpasangan, di sini sepertinya doi juga lagi pengen kamu tuh meluangkan waktu untuk dia. Jangan sibuk terus, coba dong luangkan waktu bersama keluarga atau sama pasangan. Dia lagi kayak pengen perhatian dari kamu sebetulnya. Cuman di sini memang situasi tidak mendukung sih saya lihat ya. Cuman di sini ya nggak ada salahnya nanti di akhir minggu luangkanlah waktu bersama dia, kayak gitu loh, bersama keluarga ya. Jadi lebih kayak tidak ada salahnya lah meluangkan waktu untuk dia, untuk bersama-sama, untuk hangout. Toh nanti kamu juga bisa sambil relax kayak gitu loh, jadi nggak kerja terus gitu. Oke, lanjut ya, saya bacakan dari segi karir. Nah, untuk dari segi karir zodiak Libra, untuk si Libra ini bagaimana? Libra untuk karir, kamu lagi kayak di situasi yang kayaknya serba salah, mau ngapa-ngapain, maju mundur salah, kanan kiri salah, kayak gitu. Yang penting gini aja deh, kamu kalau misalnya lagi pusing seperti itu, fokuskan apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Itu aja dulu deh, nggak usah ditakutin ini itunya gimana. Yang penting kamu udah pikirkan solusinya apa, terus diskusikan kepada atasan, habis itu eksekusi apapun yang ingin kamu lakukan. Soalnya di sini saya lihat terkait karir, kamu lagi kayak di pojokan memang, tapi ketika kamu merasa di pojokan banget, ini tiba-tiba banyak banget nih ide-ide yang bisa kamu lakukan, solusi seperti itu. Cuman rasa takutnya aja nih yang masih kayak membuat kamu masih agak ragu dan butuh waktu untuk cari tahu lebih dalam. Soalnya di sini saya lihat solusi atau ide yang ingin kamu lakukan memang butuh waktu untuk mempersiapkannya ya. Tapi ya take a risk kayak gitu loh, lebih ke arah situ ya. Lalu berikutnya dari segi keuangannya si Libra untuk seminggu ke depan gimana? Wow, apapun yang kamu inginkan ini sebetulnya terpenuhi loh dari segi keuangan. Malah di sini saya lihat kamu punya loh kemampuan untuk mengelola keuangan kamu lebih baik sebetulnya di situ. Cuman di sini memang sih uang kamu lagi kayak ngalirnya enak banget gitu ya. Tapi di akhir minggu atau di pertengahan minggu tiba-tiba kayak ada jeder, keinginan membeli sesuatu yang sebetulnya ini bisa kamu tunda dulu, kayak gitu loh. Itu ada yang seperti itu. Tapi intinya gini, kalau kamu nurutin itu pastikan tunda dulu, misalnya kayak sebulan atau 2 bulan. Kenapa kok bisa tunda aja sebulan 2 bulan, nggak seminggu aja? Soalnya di sini tanpa kamu sadari ini ada beberapa hal yang diam-diam mendekati kamu, dimana kayak kamu mau nggak mau harus ngeluarin dana. Bisa jadi ini karena keluarga lagi ada butuh sesuatu dan kamu perlu membantu mereka. Itu yang saya lihat di sini. Jadi harus hati-hati. Atau justru kamu yang butuh untuk misalnya dana kesehatan atau apapun lah itu untuk kesehatan kamu. Oke? Itu untuk Libra ya. Kalau gitu saya akan lanjut ya untuk zodiak berikutnya. Oke? Halo Scorpio. Oke, sekarang saya akan bahas ya peruntungan kamu dari segi asmara yang secara general. Di sini kalau saya lihat ya, apapun keputusan kamu yang kamu ambil, walaupun keputusan kamu cukup agak nekat, cukup agak berat, atau cukup kayak wah ini yang perlu dilewati, cukup kayak membuat kamu harus mengambil keputusan terbesar dan sesuatu yang nggak biasa kamu lakukan.
Di sini Scorpio selama seminggu ke depan, ketika kamu berani mau mengambil keputusan itu, justru akan membuka pintu gerbang rezeki yang banyak nih. Bisa dari rezeki asmara, rezeki keuangan, karir, dan apapun itu rezeki. Kan rezeki nggak cuman dari uang doang ya, tapi bisa juga rezeki punya anak, kayak gitu loh. Itu yang saya rasakan di sini. Jadi yang perlu kamu lakukan apa? Ya, yang perlu kamu lakukan sekarang, pilihan ada di kamu nih. Do or not, kayak gitu loh. Mau lakukan atau enggak, kayak gitu. Oke, lanjut berikutnya ya, dari segi karir. Oke, ini kalau saya lihat untuk Scorpio karir, oke, sepertinya akan ada tawaran entah dari atasan, entah dari klien atau apapun lah itu. Di sini sepertinya beberapa di antara kalian ada yang ditawarkan kayak naik jabatan, atau ada juga yang kayak mendengar desas-desus gosip kayak dinas atau apapun lah itu ya. Atasan kamu di sini saya lihat sebetulnya kalau misalnya kamu terima, sebetulnya di sini ya akan ada perubahan yang lebih baik sebetulnya. Tapi ada beberapa di antara kalian di sini memang yang harus lebih jeli lagi nih. Lihat tawaran tersebut ini dampak jangka pendek dan jangka panjangnya ini apa? Itu yang saya lihat di sini. Dan di sini juga ada beberapa tawaran dari klien yang membuat bisa dibilang kayak membuat kamu jadi kayak tertarik. Ambil apa enggak ya tawarannya. Jadi kayak ada dapat project yang lumayan cukup wow kayak gitu kerjasamanya. Cuman ya balik lagi di sini, kamu perlu perhatikan dampaknya. Ini seperti apa dan bagaimana. Jangan kayak asal langsung iya. Intinya kayak gitu. Oke? Itu untuk dari segi karir Scorpio. Lanjut berikutnya untuk dari segi keuangan. Di sini sebetulnya kalau saya bilang, major lagi dua-duanya. Untuk dari segi keuangan lagi agak kurang bagus nih untuk Scorpio ya selama seminggu ke depan. Jadi saya menyarankan Anda untuk lebih bijak dalam penggunaan uang kamu. Jangan langsung kayak apa-apa langsung dipenuhi gitu, hati-hati. Jadi tolong buat list atau prioritas mana yang memang wajib perlu dibayar. Karena ini memang lagi banyak banget yang perlu kamu bayar. Jangan sampai ini jadi kayak gali lubang nih jatuhnya. Terus bagi kalian yang memiliki atau jadi seorang pengusaha bisnis, kamu harus berhati-hati karena di sini saya lihat ada salah satu staff atau karyawan kalian ini curang. Jadi kamu harus hati-hati nih. Dan mainnya halus. Itu yang saya lihat di sini. Oke? Itu untuk peruntungan zodiak Scorpio ya, untuk Scorpio. Lanjut ya, saya akan bacakan untuk peruntungan zodiak berikutnya. Oke? Halo Sagittarius. Oke, di saat ini saya akan bacakan dulu ya untuk peruntungan kalian selama seminggu ke depan. Sagittarius, ada Two of Pentacles untuk asmaranya ya sekarang. Untuk kalian yang sudah berpasangan atau masih single. Oke, di sini saya lihat kamu itu sebenarnya makin harmonis sih. Semakin kayak makin clear gitu. Kayak apa yang mau kamu capai bersama dia, kedepannya mau seperti apa, mau bagaimana, seperti itu. Cuman kok di sini saya lihat di balik keharmonisan tersebut ada sesuatu yang janggal. Janggalnya itu lebih ke arah masalah hubungan kalian, apa yang kalian sembunyikan. Atau di sini jangan terlalu kalau saya lihat
entah kamu atau pasangan kamu nih ya Sagittarius, entah si Sagittariusnya atau pasangannya, di sini kok saya lihat salah satu di antara kalian kesannya kayak posesif banget. Ada apa? Soalnya di sini saya lihat pemicunya salah satunya kayak ada satu momen ke trigger di mana kayak ingat suatu kejadian yang tidak mengenakan di masa lalu. Jadi sehingga bagaimana nih? Nah, kalau saya lihat di sini sebaiknya coba pelajari. Ini trigger dari rasa tidak nyamannya ini apa? Sumbernya dari mana? Soalnya di sini ada kecenderungan kalian ada sedikit pertengkaran. Sebetulnya penyebabnya itu karena ada luka batin dari masa lalu. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah fokus cara penyembuhan di lukanya itu bagaimana. Kayak gitu loh ya. Bukan lebih kayak saling menyalahkan, berantem. Itu tidak menghasilkan apa-apa. Jadi fokus di situ. Soalnya di sini saya lihat seperti kayak ada luka batin sih jatuhnya. Jadi kayak dia posesif, dia marah, dia kayak nggak memperlakukan kamu tuh tidak adil. Itu sebetulnya karena ada luka batin. Jadi fokusnya ya yang penyembuhan dari luka batin itu kayak gitu loh. Bukan untuk posesifinnya, itu salah kalau kamu fokus di posesifnya kayak gitu ya. Jadi kayak fokus di situ. Oke, itu untuk masalah asmara ya. Ini masih secara general. Jadi bisa kalian sesuaikan dengan kondisi kalian ya. Dan ini bisa saja resonate dan tidak. Lanjut ya, untuk karir Sagittarius selama seminggu ke depan. Di sini karir kayak ini banyak banget yang ingin dilakukan atau perlu dikerjakan. Ini super banyak, udah gitu harapan yang ingin dicapai juga banyak banget. Cuman saking banyaknya ini Sagittarius yang ingin dilakukan dan yang ingin dicapai, tetap kamu harus bikin prioritas. Mana yang urgent perlu dikerjakan terlebih dahulu, mana yang bisa dikerjakan nanti saja. Itu yang saya lihat di sini. So, yang perlu kamu lakukan saat ini adalah buat prioritas di buku kalian. Mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kalau sudah jelas, clear, baru eksekusi berdasarkan yang sudah kalian catat. Ya, itu pesannya untuk karir. Apakah ada perkembangan? Sepertinya ini justru di minggu ini Sagittarius karirnya agak stagnan. Karena ini banyak yang perlu dikerjain, banyak yang ingin dicapai juga. Jadi kayak saking banyaknya, kalau tidak membuat prioritas yang ada stagnan. Jadi biar energinya juga tetap ngalir dan tidak stagnan, ya saya menyarankan Anda untuk fokus kayak gitu. Lanjut ya, dari sekarang ini dari segi keuangan. Nah, di sini sebetulnya dari hasil jerih payah kamu sebelumnya, yang minggu-minggu sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya, di sini kamu kayak akhirnya hasil kerja keras kamu terbayarkan. Kayak kalau misalnya kamu seorang pedagang atau bisnismen, kayak mulai kelihatan nih labanya setelah dipotong rugi ya, atau apapun lah itu. Jadi kayak mulai kelihatan nih keuntungannya. Nah, setelah mulai terlihat di sini, tetap ya keuangan kamu jangan langsung kayak gunakan untuk berfoya-foya. Soalnya di sini saya lihat walaupun kamu tahu keuntungannya cukup wah, sepertinya kamu ada rencana buat muter uangnya ya. Kalau kamu memang mau memutar uangnya di sini, kamu pelajari dulu mau ke bidang apa dan mau kemana kamu mau mutar uang ini ya. Saya lihat tabungan kamu juga cukup banyak ini kalau saya lihat di sini. Atau kalaupun misalnya pas-pasan, tapi kamu juga mengelolanya juga yang efisien juga kalau saya lihat kayak gitu. Itu untuk Sagittarius ya. Oke, kalau gitu saya akan lanjut ya untuk membacakan zodiak berikutnya. Oke?
Halo Capricorn. Oke, sekarang saya akan membacakan peruntungan kamu untuk seminggu ke depan ya. Yang pertama, saya akan bacakan dari segi asmara, oke? Secara general loh ini. Yang pertama keluar The Hangman. Lalu Ten of Pentacles. Tapi Duel of Fortune. Oke. Sepertinya kamu sama dia, atau kalau misalnya gini, kalau misalnya kamu masih single di sini, kayak kamu menemukan satu sisi baru tentang dia yang membuat kamu kayak makin, aku yakin dia pilihanku, kayak gitu. Atau di sini kamu juga jadi paham kenapa dia bersifat seperti itu, seperti ini. Jadi kayak kebuka aja gerbangnya. Jadi kamu jadi kayak makin mantap apakah kamu mau melanjutkan hubungan ini atau tidak ya. Jadi pandangan ini kayak sesuatu yang mungkin kamu ingin tahu atau kamu curigai sejak lama, jadi kayak kebuka akhirnya di minggu ini ya. Apapun itu informasinya. Lanjut untuk kalian yang sudah berpasangan, di sini kamu sama pasanganmu sudah cukup bekerja keras, cukup harmonis untuk bekerja sama, walaupun di sini saya lihat watak kalian berdua sangat berbeda karakternya terutama. Namun di sini balik lagi, yang punya kendali itu adalah kalian berdua, komitmennya bagaimana untuk saling menghargai satu sama lain dan untuk saling kayak paham gitu loh untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi kayak kalian tahu cara ngontrolnya, tinggal perlu dikontrol lagi. Kalau misalnya kamu ngerasa kayak wah ini udah ada yang nggak beres, sebaiknya segeralah komunikasikan bersama pasangan ya. Itu yang saya lihat dari segi asmara. Lalu berikutnya untuk dari segi karir. Untuk karir kamu kayaknya waduh lagi nggak bisa gerak kemana-mana selain kerja. Tapi di sini saking fokus kerja, saya juga ngerasain kayak kamu lagi burn out banget, capek, lelah karena banyak hal gitu. Nah, cuman di sini saya tahu kondisi kamu memang lagi kayak lelah banget dan kayak ngebosen di situasi yang seperti itu. Nah, cuman di sini saya lihat tetap kamu harus cari tahu kenapa kamu memilih karir ini. Kenapa? Untuk apa saya menanyakan hal itu? Karena jawabannya, kalau misalnya kamu sudah tahu karena apa kamu memilih karir ini dan menjalankan ini, jadikan itu untuk motivasi kamu. Itu yang saya lihat di sini ya untuk Capricorn. Contohnya, saya ngerasa lelah terhadap pekerjaan saya, maka motivasi saya tetap kerja di sini walaupun saya tahu ini nggak sehat sekali lingkungannya. Itu adalah untuk keluarga. Contohnya itu, misalnya, ya. Oke, itu untuk dari segi karir, ya. Lalu berikutnya di sini adalah dari segi keuangan Capricorn. Sepertinya kamu lagi planning nih uang kamu buat apa, bagaimana gitu. Kayak kamu lagi bikin prioritas, ini buat apa, ini itu gitu. Apapun yang sudah kamu planning seperti ini kan terkait keuangan ya. Sebetulnya kamu juga ada pegangan atau simpanan sebetulnya kalau yang saya lihat. Namun dari simpanan itu dan planning yang ingin kamu eksekusi, apa yang ingin kamu capai, sebaiknya coba deh cari orang yang lebih berpengalaman untuk memberikan saran dan pandangan berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki atau dari pengalaman yang mereka miliki. Jadi kamu juga jadi lebih tahu nih, kalau aku melakukan A, oh nanti aku perlu mempersiapkan ini. Jadi kamu bisa lebih tahu lagi nih detail-detail yang perlu dipersiapkan apa dari perencanaan jangka pendek dan jangka panjang kamu. Itu yang saya lihat. Sebenarnya saya lihat kamu juga udah detail dari hasil yang kamu pelajari sendiri. Tapi ada baiknya coba tanyakan kepada orang yang lebih
paham juga. Itu untuk Capricorn ya. Soalnya di sini saya ngelihat banyak banget nih yang lagi planning untuk masa depan kalian juga, untuk apapun lah itu. Untuk dari segi keuangan ya. Ini untuk keuangan. Jadi kesimpulannya minggu ini lancar apa enggak nih? Sebenarnya lancar-lancar aja. Kalau ditanya lancar apa enggak uang kamu untuk yang Capricorn. Oke? Lanjut ya, saya bacakan untuk zodiak yang berikutnya. Oke? Halo Aquarius. Oke, sekarang saya akan bacakan ya peruntungan kalian untuk seminggu ke depan. Yang pertama saya bacakan dulu dari segi aspek asmaranya ya. Oke. Asmara Aquarius seminggu ke depan untuk kalian yang masih single dan sudah berpasangan ya secara general. Oke. Ketika saya narik kartu ini, saya dapat sebuah visual yang agak nggak enak. Walaupun kelihatannya agak positif, ini gambar agak kartunya positif, tapi ada nggak enaknya di sini. Jadi masalah asmara ya, kalau bisa, kalau untuk kalian nih, terutama yang masih single, kalau kamu memang sayang dia atau kamu tidak ada rasa, kamu harus tegas, jangan gantungin orang. Itu yang saya lihat di sini. Jangan gantungin orang, anak orang. Mau kamu perempuan, mau kamu laki-laki, kayak gitu. Oke? Jadi kamu harus tegaskan, berikan kepastian. Dan di sini kalau kamu ngerasa kayak ada perasaan kepada dia, jangan dipendam. Ini masalahnya kebiasaan Aquarius, salah satunya adalah suka memendam, suka memikirkan sendiri, ujung-ujungnya suka jadi larut ke dalam pikirannya sendiri sampai bingung untuk stabil lagi gimana. Itu kebiasaannya salah satunya Aquarius. Jadi di sini kamu memang harus tegas sih ngomong. Ini waktunya yang tepat untuk mengatakan ya. Cuman untuk mengatakannya apa dan bagaimana, ngalir aja sesuai dengan apa yang ingin kamu sampaikan. Fokuskan. Jadi kayak kalau kamu males kayak ngomong panjang lebar, udah yang penting ngomong intinya aja. Itu yang saya lihat di sini. Atau daripada nanti kamu kayak ngomongnya jadi kayak nggak jelas, komunikasinya jadi runyam, udah katakan yang perlu dikatakan aja, poinnya. Itu yang saya lihat di sini. Tapi kalau misalnya masalah pasangan di sini, apa yang kamu sampaikan kepada pasangan itu juga harus clear ya. Soalnya di sini saya lihat kamu untuk menyampaikan pesan kepada pasangan kamu lagi kayak masih nanggung. Sebenarnya kamu apa yang kamu katakan kepada dia juga sudah kayak tercerminkan sesuai dengan apa yang kamu rasakan dan alami. Tapi di sini masalahnya kan dia juga perlu tahu nih apa dan bagaimana. Jadi kalau misalnya masalahnya tuh istilah kata gini, kalau misalnya perlu diceritain, ini butuh waktu 1 jam, ya udah sampaikan aja, nggak apa-apa. Kalau memang harus butuh waktu 1 jam, jangan kamu ringkas. Kenapa? Soalnya saya ngelihat ini pasangan kamu takutnya agak sedikit miskomunikasi, memahaminya jadi salah, memahaminya salah paham. Ujung-ujungnya di sini jadi nggak maksimal apa yang ingin kamu sampaikan kepada pasangan kamu. So pastikan kamu sama dia berada di halaman yang sama. Itu analoginya, ya. Apa yang sedang dilihat dan dirasakan. Itu untuk dari segi asmara Aquarius ya. Lalu berikutnya adalah untuk dari segi karir si Aquarius. Wow, banyak banget yang ingin dilakukan sama seperti zodiak Capricorn. Banyak banget hasratnya ingin mencapai ini, itu. Terus kamu juga, banyak banget. Cuman problemnya di sini kamu beruntung memiliki teman atau memiliki seseorang yang dia udah nge-warning kamu dulu nih. Kayak kamu harus bikin prioritas deh. Mau sebanyak apapun yang kelihatannya menarik untuk dijalani dan dilakukan, tetap
istilah kata tangan kita cuma dua, berarti kan kita bisa megang 1 dan 2 karena tangan kita cuma 2 maksimal. Tapi mau kita misalnya ada 10, nggak bisa dong kita megang 10 semuanya dengan 2 telapak tangan ini maksimal cuma 2. Jadi buat prioritas mana yang benar-benar lebih memberikan benefit yang paling bagus dan bisa kamu lakukan segera, itu dulu yang dipelajari ya, dan yang bisa kamu implementasikan segera lah pokoknya, apapun itu untuk karir. Soalnya di sini saya lihat Aquarius lebih kayak pengen mengerjakan suatu hal, dan di pekerjaan itu prioritasnya ini banyak, kayak diselesaikan itu dulu, dan pengen mempelajari banyak hal juga, pengen menyelesaikan dan pengen mempelajari. Jadi bikin prioritas ya untuk semuanya ini, mana yang perlu diselesaikan dulu, mana tidak. Kenapa saya bilang mempelajari? Karena di sini saya lihat ini ada burung dan kura-kura. Kura-kura itu salah satu lambang kayak pengetahuan, knowledge soalnya. Jadinya kayak mau nggak mau harus seimbang. Nah kalau pekerjaan di sini lambangnya yang di Eight of Cup, banyak banget nih ini cup-cupnya. Masalahnya kapasitasnya ini kamu cuman cukup bisa untuk beberapa doang, kayak gitu. Oke, jadi prioritaskan yang mana dulu yang perlu dikerjakan. Oke, lanjut ya berikutnya dari segi keuangan Aquarius, bagaimana? Apakah cukup? Sebetulnya kamu ada pegangan cukup bisa buat bertahan ya sebetulnya. Cuman di sini ada dadakan ntar di seminggu ke depan ini uang untuk beberapa hal. Jadi kamu juga perlu bisa dibilang siap-siap. Yang penting ada dana dadakan juga. Dan di sini ada kartu The Fool, gimana artinya ya dana dadakan yang perlu kamu keluarkan ini nggak sampai 4 kok, mungkin 3 ya atau 2 doang. Tapi habis itu kayak kamu langsung plong kayak gitu loh. Ada juga di sini saya tiba-tiba mau ngomong, ada juga 1 orang atau 2 orang yang mencoba untuk datang kepada kamu minta bantuan ngutang gitu ke kamu. Nah di sini balik lagi nih ke kamu, kalau misalnya kamu memang memiliki rasa percaya sama dia ya silahkan kalau mau pinjemin, tapi kalau enggak ya jangan kayak gitu loh. Terus masalah keuangan, kamu juga harus lebih wise nih masalah keuangan. Apapun yang ingin kamu gunakan dengan uang kamu, ada nilai balik lagi nggak ke kamu kalau misalnya itu konteksnya bisnis gitu loh. Terus marketingnya sudah sejauh mana, progresnya juga sejauh apa kayak gitu loh. Sebisa mungkin lakukan sesuatu yang memberikan manfaat kayak gitu loh. Jadi ada turn back-nya ya gitu. Masalah keuangan ya tabungan masih banyak, cuman kalau kamu tetap keep pola kebiasaan yang sekarang, takutnya ini ntar nggak lama lagi duit tabungan kamu bisa habis loh. Hati-hati ya. Atau kamu cuma bisa hidup dari gaji doang, kayaknya kan itu nggak mungkin kayak gitu loh. Mau nggak mau kan kamu harus yang improve lagi nih cara kamu mengeluarkan uang dan menggunakan. Oke, itu untuk Aquarius. Lanjut ya zodiak berikutnya. Oke, halo Pisces. Oke, sekarang saya akan membacakan ya peruntungan kamu untuk seminggu ke depan nih. Yang pertama saya bacakan dulu ya dari segi aspek asmara. Ini secara general ya. Sepertinya ini Pisces kalau untuk yang single, kayak kamu tuh lagi ngelawan rasa takut di satu sisi. Bisa jadi karena trauma masa lalu atau luka hati masa lalu. Tapi kamu di satu sisi kamu juga lagi kayak maksain diri, tapi juga nggak ngerasa dipaksa. Tapi kayak kamu udah tahu kalau aku terus-terusan kejebak di situ, aku nanti nggak sembuh.
kayak gitu loh. Jadi kayak emang waktunya harus buka, kalau enggak aku nggak belajar kayak gitu loh, feelingnya. Jadi Pisces ini seminggu ke depan kayak kamu pelan-pelan belajar membuka diri, walaupun hasilnya atau rasanya ini nggak enak. Tapi di sini kayak saya lihat di sini walaupun rasanya menyakitkan, tapi kamu juga tahu betapa pentingnya agar kamu ini harus bangkit, nggak bisa terus-terusan kejebak di perasaan yang nggak enak. Nah, kalau dulu kan misalnya kamu ngerasain rasa sakit itu mungkin kayak kamu berontak gitu ya. Nah, di sini pas saya ngelihat Ten of Swords-nya ini, ketika kamu merasakan sakit dari trauma atau sakit hati ini, saya lihat kamu juga kayak go along with it. Jadi kayak oh ya udah, perasaannya ini kayak begini, kayak kamu memberikan ruang terhadap rasa sakit tersebut. Jadi kayak tanpa kamu sadari rasa sakit tersebut lama-lama terurai. Ini saya ngelihatnya tuh kayak terurai rasa sakitnya dengan sendirinya pelan-pelan. Itu yang saya lihat di sini. Tapi kalau misalnya konteksnya kamu sudah berpasangan, di sini kayak sepertinya ada sesuatu yang tidak mengenakan antara kamu sama pasangan, lagi ada kayak disconnect gitu, lagi ada sesuatu yang komunikasinya kayak lagi nggak lancar seperti itu. Tapi di sini kamu juga tahu sepertinya kamu juga lagi kayak perlu calm down dulu, perlu tenang dulu, baru nanti kamu hadapi lagi situasi tersebut. Dan kamu juga tahu nggak bisa dibiarkan lama-lama nih situasi yang lagi agak terputus ini komunikasinya atau perasaannya ya, karena ada sesuatu yang memang harus kamu selesaikan segera bersama pasanganmu. Oke, lanjut. Berikutnya adalah dari karir nih Pisces, untuk seminggu ke depan. Untuk karir di sini kamu tetap bertahan, fokus, tetap kayak menjalani pekerjaan kamu, tanggung jawab kamu seperti biasanya atau seperti apa yang ditugaskan untuk kamu kerjakan. Saya lihat di sini juga ada kesempatan baru di pekerjaan kamu untuk melakukan suatu hal dengan klien mungkin atau dengan tim baru. Namun di sini tetap saya lihat apapun yang kamu lakukan terkait karir kamu, pikir-pikir lagi kira-kira apa yang bisa kamu improve dari apa yang kamu kerjakan ya. Soalnya di sini kamu juga lagi kayak antara jenuhnya juga kecampur, capeknya iya, tapi di satu sisi aku juga memiliki tanggung jawab. Itu yang saya lihat di sini. Jadi kayak berhentilah waktunya main-main. Itu yang saya lihat di sini. Jadi kayak kamu mengatakan ke dalam dirimu kayak gitu, atau berhentilah untuk kayak menunda-nunda pekerjaan atau apapun lah itu yang ingin kalian labeli. Jadi kayak aku harus mengubah kebiasaanku, atau di sini kayak ada suatu langkah-langkah yang biasanya kamu lakukan dan kerjakan di kantor tapi kayaknya kurang efisien. Jadi kayak kamu pikir kembali nih, biar lebih efisien harus seperti apa dan bagaimana, seperti itu. Dan di sini bisa kok kamu melewati masa-masa sulit juga. Soalnya di sini saya lihat selama seminggu ke depan Pisces lagi agak kayak wah, produktif sekali nih. Malah di sini saya lihat banyak juga nih di antara kalian yang double job juga. Itu. Lanjut berikutnya dari segi keuangan ya Pisces. Wow, rezeki ngalir, makin ngalir. Tapi sepertinya kamu juga lagi tahu ada bayang-bayang di akhir minggu atau minggu depan kamu kayak perlu spend uang lumayan banyak, tapi kamu gak perlu khawatir, kamu bisa melewatinya. Dan saya lihat akan ada rezeki tambahan yang datang yang wah gak kamu sangka-sangka kayak gitu. Oke? Jadi itu masalah keuangan. Yang penting masalah keuangan, mau spendnya apa dan bagaimana, kamu tetap alokasikan. Ini untuk makan, ini untuk bayar
renovasi rumah, ini untuk bayar listrik. Yang penting alokasikan dananya dengan tepat ya. Oke. Dan perlu lebih tegas lah. Intinya itu. Sebenarnya lancar uangnya, cuman kamu udah mencium bau-bau kayak ntar minggu depan, di akhir minggu depan aku perlu ngeluarin uang untuk ini itu, apalagi ini lagi musim mudik ya, terus mau lebaran, wah pengeluaran udah, jadi kamu kayak udah kayak waduh kayak gitu loh feelingnya ya untuk Pisces. Oke, seperti itu kurang lebih untuk hasil reading untuk semua zodiak. Semoga dari hasilnya ini dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Kalau gitu saya izin pamit undur diri dulu. See you next time. Bye bye.